komputer. Ya, Bapak-bapak, di sini nggak ada Ibu ya. Kita akan mulai saja. Mari saya ajak untuk kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selamat malam Bapak di surga. Terima kasih kami ucapkan kepadamu, Tuhan yang selalu hadir ketika kami membutuhkan Engkau. Dan malam hari ini Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu datang Tuhan untuk kami sama-sama mau menyembah Tuhan. Kami ingin Engkau menyentuh kami Tuhan, supaya kerinduan kami, kehausan, kelaparan kami akan Tuhan itu terus muncul, terus melimpah di dalam hidup kami Tuhan, menambah, membuat cinta kami kepada Tuhan semakin dalam. Malam hari ini Tuhan, kami mau mengkhususkan waktu 1-2 jam ke depan bagi Engkau Tuhan, yang kami percaya hadir di tengah-tengah kami malam ini. Tuhan berkati Pak Bagus, Bu Feli, dan Obri yang setia untuk mendampingi kami, yang setia untuk memimpin worship ini Tuhan, yang sudah mempersiapkan diri. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memakai mereka Tuhan untuk dapat menolong kami semua Tuhan, di dalam penyembahan kami, memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami masih menantikan saudara-saudara kami yang mungkin sedang di dalam kesibukan yang lain. Kiranya Tuhan juga menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mempersilahkan Engkau hadir dan memimpin worship kami, juga sharing kami nanti Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Ya, mari Pak Bagus. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Kita akan mulai ibadah kita dengan sebelumnya membaca di satu ayat Matius 11 ayat 28. Ya, oke, saya bacakan ya. Kok hilang? Bentar. Kok tadi hilang? Marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat. Ya, sudah kelihatan ya. Saya bacakan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-11 ayat 28, demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Ardono. Jadi kalau kita melihat apa yang ditulis di dalam Matius 11 ayat 28 itu, tentunya kita sudah sering kali mendengar ayat ini ya. Tapi malam hari ini saya mencoba untuk merenungkan ini, dan dengan apa yang saya dapat ya minggu yang lalu pada waktu pulang dari worship onsite itu, malamnya kita berdoa bersama-sama istri dan anak saya. Waktu itu yang berdoa itu istri saya. Ya, kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan ya dengan worship onsite itu kemarin. Dan pada saat istri saya berdoa itu, saya mendapatkan satu hikmat tuh dari Tuhan ya. Ya, cuman dikatakan sebagai satu kata gitu aja ya. Jadi latihan gitu ya. Jadi saya dapatkan itu. Nah, saya renungkan lagi, pasti konteksnya di dalam worship yang kita lakukan ini.
kita melakukan ini kan sudah kira-kira ya kurang lebih 2 tahun lah tiap Rabu. Jadi untuk ayat yang dari Matius 11 ayat 28 itu, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Gitu ya. Lalu kalau kita tambahkan lagi satu ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan ketenangan dalam jiwamu. Nah, di sini ada kata-kata belajarlah kepadaku, belajar kepada Yesus. Kalau namanya belajar itu kan tidak mungkin sekali langsung bisa ya. Nah, ini yang saya dapatkan ya, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan. Kalau kita ini belajar, kita ini tidak langsung bisa. Kita ini butuh latihan, butuh ngerti apa yang harus kita tahu. Kita harus tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan apa yang dikehendaki oleh diri kita tentunya. Jadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, penegasan atau peneguhan ketika saya berdoa dengan istri dan anak saya itu tentang hal latihan, tentunya saya merasa bahwa selama 2 tahun ini juga saya dilatih oleh Tuhan ya untuk diberi satu akses gitu untuk mendekati hadirat Tuhan gitu ya, walaupun secara kasat mata tidak bisa saya lihat, tetapi saya bisa merasakan itu. Dan saya tidak mau seperti anak-anak Skewa itu yang hanya karena pengen tampil akhirnya malah dia diberondong oleh kuasa gelap. Saya nggak mau seperti itu, karena kita latihan itu butuh ngerti, ada kedalaman ya. Jadi tidak hanya bisa merasakan, tetapi bisa mengalami. Itu yang lebih penting. Dan saya kira apa yang ditaruh Tuhan dalam hikmat itu kepada saya adalah praktis, itu adalah yang kita berlatih. Dan berlatih itu tentunya tidak ada batas waktunya. Ya mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan ya kata-kata berlatih itu ya. Jadi saya berharap ketika kita dari minggu ke minggu itu tema firman Tuhan dan lagu itu sebetulnya kita harus berlatih dan mendapatkan sesuatu di antara lagu-lagu yang saya persiapkan. Jadi sharingnya supaya bisa lebih fokus, lebih mengarah ke memperdalam, tidak melebar kemana-mana gitu ya. Jadi yang mungkin saya lebih nanti kita bisa saling memperlengkapi dalam apa yang saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang, menurut saya begini itu lebih baik ya gitu ya teman-teman ya. Mari kita akan terus lanjut berlatih untuk bisa membuka hati, berlatih untuk bisa menghayati setiap pujian yang kita persembahkan untuk Tuhan, karena setiap pujian saya yakin di situ ada dasarnya adalah firman Tuhan. Nah, ketika kita berdoa pun kalau kita mengungkapkan atau menyebut ayat dalam firman Tuhan itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu ya teman-teman ya. Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya Engkau mengenal kami ya Tuhan. Yes. Sebagai domba-domba-Mu Tuhan, Engkau mengenal satu persatu nama kami Tuhan.
Dan kami percaya bahwa kami bukan domba-domba yang liar. Kami adalah domba-domba yang dalam satu kawanan, satu gembala, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenal sampai jauh ke dalam hati kami ya Tuhan, karena Engkau yang menciptakan kami. Dan kami percaya hanya dekat padamu saja hati kami menjadi tentram ya Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun terang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mendekat hatiku supaya kehidupan termancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat
kehidupan yang nyata ya Tuhan, yang Kau berikan pada kami, bahkan kehidupan kami yang akan datang yang Engkau jaminkan untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya dekat Engkau saja Tuhan, hati kami menjadi tenang, menjadi tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku
besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu Tuhan kami beroleh kemenangan Tuhan di dalam hidup ini. Bersyukur atas di dalam harapan kami hanya hanya padamu. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, Engkau yang membuat kami terkagum atas kasih dan kuasa-Mu, membuat kami hormat padamu, karena Engkau Tuhan penuh kasih dan sayang.
Yesus. Tiada yang lain selain Engkau yang ku kagumi dan ku hormati. Kami memuliakan nama-Mu Yesus, kami meninggikan nama-Mu di atas bumi seperti di surga. Engkau memberkati kami, Engkau menjagai hati dan hidup kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Kudus, atas semua yang boleh kami terima darimu. Segala kenyamanan dan nikmat yang boleh kami terima. Bunda makasih tiada taranya Tuhan, Engkau sungguh menakjubkan. Terima kasih-Nya. Engkau sungguh ajaib, kami mengagumi-Mu Tuhan. Bukan ku hormat akan Engkau, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, bukanku akan Engkau. Bukanku hormat akan Engkau. Bukanku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, bukanku akan Engkau. Mari teman-teman kagumi dan hormati Dia. Dia ada malam hari ini di tengah-tengah kita. Sanjung Dia, pujilah Dia. Kehadirannya selalu tinggal dalam kehidupan kita. Jangan cepat berlalu, karena itu yang kita perlukan, menguatkan rohani dan jasmani kita. Bukanku hormat akan Engkau. Bukanku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, bukanku akan
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu mengatasi
kami mau selalu bersyukur atas kasih-Mu yang besar dalam hidupku. Kami ingin selalu bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau benar, padamu, hanya padamu kami mempercaya Tuhan. Betapa mulia, kami rindu selalu untuk menyatakan tinggikan diri-Mu Tuhan mengatasi kami, karena kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu Tuhan, tinggallah hadirat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Jamah kami, rawat kami, pribadi lepas pribadi Tuhan malam hari ini. Boleh merasakan lawatan-Mu dan boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui Roh Kudus-Mu di dalam hidup Tuhan. Ingin selalu bersyukur padamu, karena Engkau Allah yang besar. Kami memuliakan nama-Mu, hanya Yesus Engkaulah Tuhan kami. Haleluya, terima kasih atas semua yang Kau berikan padaku. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu
padamu Tuhan, Engkau latih kami supaya kami boleh selalu taat dan setia, tetap konsisten kepadamu Tuhan, boleh mendahulukan Engkau dibandingkan hal-hal yang lain. Kami menyenangkan hati selama hidupku Tuhan. Kami berharap pada Engkau Yesus yang sanggup membawa kami Tuhan masuk ke pelataran kudus-Mu untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami selalu bernyanyi dan bersorak hanya bagi-Mu, puji dan hormat kuasa bagi Raja untuk selama-lamanya Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
selamanya aku mengasihimu Tuhan, dengan hanya Engkau yang berjanji dan menepatinya. Haleluya, kami meninggikan-Mu, kami memuji dan memuliakan-Mu, kami bersyukur Tuhan, dan ingin selalu bersyukur kepadamu Yesus. Tiada yang lain, nyanyi dan bersoralah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, kami bersyukur dan terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Engkau yang besar, Engkau yang besar. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu.
mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus, kami telah berdoa, mengucapkan syukur, berterima kasih. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Bagus, juga Bu Feli dan Opri yang sudah memimpin worship ini ya. Bapak Ibu semuanya diberkati. Amin. Amin ya. Ya, saya menyapa dulu nih yang tadi belum sempat ya. Ada Sharon, selamat malam. Ada Ding Dong. Ding, selamat malam Ding. Ya, baik. Siapa yang mau? Nah ini Ding. Udah lama enggak jumpa ini, enggak pernah ketemu ini. Ketawa. Gimana? Kamu mau sharing yang pertama? Dulu Pak Kai. Saya tak jadi listening dulu malam ini. Oh ya. Bukan, ini sudah buka mic ini, mungkin mau sharing dulu. Sama Pak saya. Iya, sudah buka mic. Bentar lah ini Pak, sebentar nih anak-anak nih. Ini cucu pada kumpul bentar lagi, coba ini mau pada pulang. Tak keluar dulu sebentar. Oh ya. Mambut keluar tak gembok, nanti saya tak masuk lagi. Ya, oke. Siapa yang mau sharing dulu? Pak Ardomo? Terima kasih Pak Hartono. Ya. Jadi saya merasa terberkati Pak dengan worship malam ini. Dan waktu tadi di pembukaan Pak Bagus sudah mengatakan mendapat penyataan Tuhan untuk kita berlatih. Itu saya sepakat banget Pak. Dalam hidup Pak. Ya, hati-hati anak-anak ya. Dasar Salina. Sabar, berlatih menguasai diri. Ya Pak. Berlatih menguasai diri. Kemudian juga berlatih senantiasa worship setiap hari kepada Tuhan. Dan menurut saya selain berlatih kita juga perlu ada yang namanya disiplin, Pak. Sebab tanpa disiplin, saya kira apapun kita tidak akan bisa terselenggara dengan baik. Jadi bagi saya berlatih itu adalah satu komitmen, Pak, dalam hidup kita. Itu menurut saya Pak ya. Jadi dari pujian tadi, terutama lagu yang terakhir, segala kemuliaan hanya bagi Dia, itu saya sepakat banget Pak. Sebab kalau kita nggak berlatih, kita nanti jadi sombong. Dan akibatnya kalau kita sombong, kita menjadi lupa diri Pak. Yes. Itulah iblis nanti akan berpesta pora. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Bagus tadi awal tadi, dengan pembukaan, bahwa hidup memang harus berlatih Pak. Berlatih rendah hati, berlatih mengasihi dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu aja Pak yang saya dapat malam ini. Terima kasih Pak Artono. Terima kasih Pak Ardomo. Baik, yang lain. Pak Yong. Pak Yong. Jangan lewat lagi Pak Yong. Iya. Ya Pak Har. Ya. Hari ini sebenarnya tadi itu saya jam-jam 8 dari sore itu saya tuh udah Pak. Udah ngelih lah dalam hati mau makan itu enggak kurang lah Pak. Kurang senang gitu loh. Tadi rasanya ini wareg gitu loh Pak. Nah, terus 8:30 tadi saya itu kok adalah rasanya itu kok pengen makan. Berarti pengen makan aja gitu loh. Nah, terus saya itu selain itu kan awak ini badan saya tuh kesel ya ngantuk banget awak ini ndak gitu loh Pak. Nah, terus saya tadi beli sate.
biasanya itu kalau beli sate itu biasanya ya ini deket-deket sini itu 8:30 itu biasanya setengah jam itu lebih, bisa lebih 8:30 itu. Setengah jam itu bisa lebih. Lah ini saya datang itu padahal yang ada di situ itu ada 3 atau 4 orang. Lah kok tahu-tahu saya tuh susah dibikinkan itu, Pak. Saya sudah berpikir, wah engko nek telat ya serapopo lah aku telat. Kenyataannya itu cuma 15 menitan lah, Pak. 15 menit saya makan, 10 menit masih sisa. Terus tadi di bel Pak Bagus itu saya. Tapi saya sedang mau ikut gitu loh, Pak. Tapi sebetulnya saya itu sudah ini. Jadi memang itu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahwa kalau saya itu kadang-kadang merasa malas, letih, lesu, seperti yang tertera di dalam firman tadi, kenyataannya Tuhan tidak menginginkan saya demikian, Pak. Jadi saya diberi semangat oleh Tuhan, maka dari puji-pujian pertama sampai ke-3 atau ke-4, saya tuh tidak tahu apa-apa. Saya rasanya kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa bagi saya. Kok baik pun gitu loh. Saya yang demikian itu, saya yang tadi sudah pengennya setelah terapopo atau mungkin tidak sah ikut, tapi kok bener-bener gitu loh. Saya tuh waduh, Tuhan itu sungguh baik gitu loh, Pak. Tadi saya tuh dari ketika puji-pujian pertama sampai ke-3, saya tuh rasanya itu apa ya, kayak nangis tapi tidak tahu apa yang gitu loh. Yang saya rasakan tuh kebaikan Tuhan selalu menolong saya, selalu mengingatkan saya, memelihara saya. Ya itu yang kami rasakan, dan terus terang sampai sekarang malah saya kayak rasanya ada tadi yang lesu jadi badan menjadi sungguh kayak enteng, enak, Pak. Sudah. Itu yang saya rasakan, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Pengalaman saya untuk malam ini, Pak. Puji Tuhan. Ya. Ya, itu menurut saya ya, sharingnya Pak Yong ini memperlengkapi apa yang tadi disampaikan Pak Bagus maupun Pak Ardomo ya tentang berlatih. Jadi apa yang dialami oleh Pak Yong ini di dalam tema berlatih itu juga ya itulah ya, di dalam melalui peristiwa-peristiwa sehari-hari begitu, kita itu dilatih untuk semakin menyadari cinta kasihnya Tuhan. Kalau kita cuman mengenal, oh Tuhan itu mengasihi saya, oh Tuhan itu baik, gitu. Ya kita percaya gitu. Tapi beda dengan ketika kita mengalami sendiri ya, bagaimana bakul sate atau warung sate yang biasanya itu kalau nunggu setengah jam, tetapi pada saat dibutuhkan Tuhan bisa mempersingkat itu menjadi 10 menit, misalkan seperti itu ya. Nah itu di dalam rangka berlatih itu semua akan mengalami. Ya, saya pun dulu juga sering mengalami begitu ya, ketika jadwal saya itu antara pelayanan dengan pekerjaan itu sering berbenturan. Itu saya tidak tahu mana yang harus saya pilih. Kalau saya pilih pekerjaan, wah rasanya masa melayani Tuhan kok dikalah kayak gitu kan. Tetapi kalau saya mendahulukan pelayanan terus, begitulah bagaimana dengan pekerjaan saya, gitu kan. Kadang-kadang tidak bisa saya kalah kayak gitu, karena pada waktu saya harus banyak keluar pulau, itu jadwal pesawat ke sana itu tidak bisa diatur, bisa berubah sewaktu-waktu, dan kalau kita menunda ya bisa menunggu seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, jadi serba salah juga gitu. Tetapi ketika saya bawa itu semua kepada Tuhan, saya serahkan Tuhan itu mengaturnya dengan baik sekali gitu ya.
Sehingga saya tidak ada rasa bersalah ketika kemudian yang katakanlah dipilih ke Tuhan itu mendahulukan pekerjaan atau sebaliknya dalam pelayanan. Jadi itu membuat pelatihan kita. Ya, tadi Pak Bagus dan Pak Ardomo menekankan tentang berlatih. Di dalam berlatih itu membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan itu mengatur hidup kita dengan sempurna, itu menurut kehendaknya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ardomo, Pak Yong, Pak Bagus ya. Baik, yang lain. Salam saya Pak. Monggo, mari bukan. Ya. Nah, puji Tuhan. Di rumah saya itu Pak, sejak tanggal 17 Juni sampai nanti sebulan tuh rame cucu-cucu dari Jakarta pada datang di rumah saya nginep. Ya, tapi tadi saya itu pulang jam 9:10, saya itu waduh udah telat nih. Tapi saya nggak apa-apa, dah saya tak langsung masuk aja. Ya puji Tuhan, ya itulah tadi dikatakan Pak Bagus tuh, kita harus ada pelatihan Pak ya, pelatihan ini untuk lebih lagi saya bisa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saya. Di dalam Matius 6 ayat berapa? 33 ya Pak ya. Nah, saya gini, saya tuh senang kalau bisa ikut Zoom, itu rasanya itu ada kepuasan tersendiri gitu ya Pak Har. Nah, terus saya itu hari ini sebetulnya barusan saya sih memang suruh masuk tuh Pak Har, manggil-manggil, tapi saya baru nganterin anak saya yang di Piro itu mau pulang, cucunya 2 tak anterin dulu, dia udah berangkat nih, di rumah masih ada. Saya itu cucunya 8 Pak Har. Luar biasa. Tapi saya puji Tuhan, dikasih semangat terus, pokoknya setiap hari saya itu enggak mau pengangguran. Saya itu orangnya enggak bisa diem Pak Har. Jadi ya pokoknya ya rohani ya jasmani ya tenaga, pokoknya apa yang saya perlu bantu saya bantu. Jadi saya nggak hitung-hitung. Pokoknya saya itu saat ini sudah mengalami 60 tahun lebih dah lansia ini, saya justru lebih bersyukur sama Tuhan Yesus itu memberikan anugerah yang melimpah dalam jiwa, tubuh, dan roh saya untuk lebih lagi semangat. Saya itu masih bersyukur karena masih bisa melayani, ya walaupun dia anak muda, tapi dia anak saya, mantu saya, cucu-cucu saya ya Pak. Rasanya itu senang banget, jadi kita itu saling bisa guyup rukun, saling mana yang bisa ditopang tak topang, mana yang sono minta Mi aku mbok tolong Mi aku mau ke mana, ke Surabaya, cucu minta ditemenin, oke. Jadi cucu saya itu ya Pak sama saya itu pada lulut, oma itu semua itu cinta kasih Tuhan tenanan itu. Jadi saya itu berusaha menjadi teman buat anak mantu apa cucu itu, jadi apa ya, dia jadi ada hati untuk bisa share, untuk bisa keluar dari hati untuk mengatakan sesuatu kepada saya, sehingga saya itu benar-benar bisa mengasihi, bisa memberkati, bisa melengkapi dalam pikiran, tenaga maupun apa yang diperlukan anak-anak saya itu, ya pokoknya manalah Tuhan itu taruh saya itu, seperti Bu Lili kemarin katakan bahwa kalau bukan memuliakan Tuhan, bukan pun dimuliakan oleh keluarga, diaminkan. Yaitu Pak Har, saya itu cuman luar biasa, sangat bersyukur bahwa untuk saya itu setiap hari pokoknya saya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja, dengan sederhana. Tadi bisa guyup sama anak-anak, makan bareng terus pulang, walaupun telat saya tetap mencari ini dulu, mencari Tuhan supaya hati saya ada kelegaan. Itu Pak Har, mungkin kesaksian ini saya itu hidup sederhana tapi ada rasa bahagia. Jadi hidup senang, hidup bahagia itu bukan cuma dari uang banyak, tapi saya merasakan ada uang walaupun nggak terlalu over banyak, tapi rasanya itu hati itu ada cinta kasih dari anak-anak, mantu, cucu ya Pak ya, untuk bisa lebih lagi di dalam rumah itu keharmonisan, kedamaian itu saya sungguh senang karena ada Tuhan Yesus yang mengatur hidup saya sesuai kehendaknya ya Pak Har dan teman-teman semua. Terima kasih, mungkin untuk malam hari ini saya bisa kasih share yang kejadian saya ada di dalam rumah tangga begitu itu, nyata kenyataan. Tuhan berkati semuanya.
Amin, amin. Terima kasih, bukan. Amin. Jadi worship itu kalau menurut saya ya, tidak hanya ketika kita bersekutu seperti ini, nyanyi, memuji Ya. Tuhan, itu baik. Tetapi kemudian ini kita cuma 1 jam, 2 jam. Yang berikutnya, ketika kita bertemu dengan keluarga, ketika kita di dalam pekerjaan, dalam kesibukan, bahkan dalam pelayanan, apakah kita tetap worship enggak? Kalau kita tetap di dalam posisi worship, menghormati Tuhan, maka kita juga tidak boleh mempermalukan Tuhan kan ya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan keluarga. Ya. Ya, apa yang disampaikan bukan ini ya ini menurut saya ya, bukan sedang mempraktekkan penyembahan kepada Tuhan itu juga di dalam keluarga. Mungkin juga di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan. Ya, menyembah Tuhan ya mencintai keluarga, mencintai sesama, mencintai pekerjaan Tuhan. Jadi tidak hanya pada waktu kita ikut ini kan cuma seminggu sekali 1-2 jam, yang 24 jam kali 7 yang lain bagaimana? Ini menjadi tantangan buat kita semua ya. Berlatih itu tidak hanya berlatih worship aja dalam arti menyanyi, tetapi juga praktek sehari-hari ya di dalam, terutama kepada orang yang terdekat, keluarga. Amin. Kita bisa disaksikan, waduh, Pak Hartono nak nyembah kalau memuji Tuhan, wah kayak gitu ya. Tapi kalau sudah selesai dari itu, waduh galaknya, misalkan seperti itu ya, itu kan yang 1-2 jam ini jadi percuma. Ya. Terima kasih bukan untuk sharingnya ya, menguatkan kita semua. Ya, amin Tuhan berkati semuanya. Ya, amin, amin. Terima kasih. Yang lain siapa? Ada Dimas, ada Sharon. Mari dibagikan supaya kita semua juga ikut diberkati. Pak Lip mau sharing juga boleh loh Pak Lip. Ya. Pak Lip mau sharing apa? Ya. Biasa orang hidup itu lelah, kesel, lahir batin, putus mendekati asa. Suaranya masuk enggak, Pak? Masuk, Pak. Jelas. Ya, ya mengintuk penghiburan nek nangis itu tiap hari kadang ngokro ya, Pak. Oh. Wah, terlalu rasanya. Tapi kalau malam ini ikut worship itu gimana, Pak? Ada sesuatu yang ya, menguatkan, menghibur. Mirip-mirip Pak Yong itu tadi. Oh, puji Tuhan. Ya. Kadang batin. Nangis tiap malam nangis. Karena ayat-ayatnya itu mengena, oh ternyata Tuhan itu sudah tahu. Amin. Tidak meninggalkan kita. Amin, amin. Sudah itu aja Pak Lip? Ya cukuplah, ngantuk. Terima kasih Pak Lip. Ya. Bagaimana Dimas, Sharon? Ya, kalau nggak ada, tadi ding tadi mau ngelumpuk kayak sih atau ding? Gimana Pak? Nah, kan udah lama ndak sharing kok, masa apa saking kok oke? Saking oke ya Pak ya? Nah ya, saking oke ya. Satu-satu dah, nggak apa-apa. Saking oke sampai bingung ya Pak. Ya saya cuma mau share sedikit aja ya Pak.
Berapa hari yang lalu itu saya ada sedikit ya ada masalah lah gitu. Waktu itu saya tuh rasanya matinya itu enggak karu-karuan. Rasanya piye loh. Pokoknya waktu itu saya berdoa, saya teringat ya. Apa namanya? Saya diingatkan Tuhan untuk pokoknya tetap tinggal tenang, percaya. Kalau kita percaya sama Tuhan, itu tidak boleh bimbang. Karena di dalam bimbang itu tidak ada jalan keluar. Meskipun secara manusia tuh saya melihat itu tuh tidak ada jalan. Tapi ya saya tetap beriman. Kalau Tuhan sudah membuka pintu tuh tidak ada yang bisa nutup. Ya. Dan saya juga percaya bahwa setiap masalah yang datang kepada kita itu Tuhan itu tidak mengubah, maksudnya tidak instan mengubah keadaan kita menjadi baik, tapi Dia mengubah kita untuk bisa kuat dalam menghadapi masalah itu. Meskipun ya kayak lagu dangdut itu jatuh bangun, tapi ya tetap digandeng sama Tuhan. Yes. Dari kemarin itu memang sangat-sangat mengganggu, tapi ya saya akhirnya percaya, saya berdoa, Tuhan, pokoknya saya pasrah ke masalah ini, nek Engkau sudah membuka pintu jalan keluar itu, gak ada yang saya nutup. Dan aku percaya melalui peristiwa ini, Tuhan membuat aku menjadi lebih dekat lagi. Yes. Jadi lebih percaya, karena selama kita hidup itu, kita pasti akan terus mendapat masalah. Tapi Tuhan juga selalu ada di samping kita supaya kita bisa melalui masalah itu. Amin. Tuhan itu tidak hanya ada di gunung tinggi, tapi Dia juga ada di lembah kekelaman. Yes. Ya, gitu aja, Pak. Terima kasih ya toh. Iki boko sithik ditokke gitu enggak apa-apa. Rebu depan tambah lagi ya. Gimana, Pak? Rebu depan ditokke meneh lainnya. Oh, iya. Ya sebetulnya setiap hari itu ada cerita bersama Tuhan. Tapi makanya. Kadangkala kita sendiri yang tidak merasa ya. Betul. Kadangkala kita sendiri merasa, ya wes dino iki tak lewati ya wes lah. Tapi sebetulnya jangan lupa di setiap hari kita lewati itu sebetulnya iblis juga tidak akan pernah melepaskan kita. Tapi hari itu Tuhan melewatkan kita untuk bisa lepas satu hari, lepas lagi satu hari, itu kasih karunia Tuhan. Yes. Oke, terima kasih, Ding. Sudah nggak ada yang lain? Ya, saya kembalikan Pak Bagus sekarang. Mari Pak Bagus. Ya Pak. Saya nanggapi adik saya tadi ya. Tadi siang kan saya mengutip Mazmur 34 itu ya. Mazmur 34. Itu yang ayat 20 itu disebutkan bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Amin. Jadi apa ya? Saya setiap hari kalau nyiapkan gini ada ayat-ayat yang berkesan, biasanya saya simpan di HP saya ya, selain yang saya share gitu ya. Nah, kembali lagi apa yang saya sampaikan di awal tadi dan apa yang saya saksikan waktu onsite Rabu kemarin,
ketika anak saya Miguel itu di hotel dan diganggu sama yang tidak baik itu, roh jahat itu, dia bisa teringat, dia berdoa, dan terus roh jahat itu hanya dari samping geser ke depan dia bisa worship, bisa puji-pujian, dan lagu keempat setannya itu pergi ya. Nah, sebetulnya yang saya mau sampaikan itu bukan keberhasilannya Miguel mengusir kuasa gelap itu, tetapi ini yang sebetulnya harus kita renungkan adalah kenapa Miguel bisa melakukan itu gitu kan. Nah, maka ketika saya pulang itu mungkin Tuhan ingatkan saya itu tentang latihan. Jadi orang itu tidak akan pernah bisa pakai jurus apapun kalau dia nggak pernah mau belajar dari latihan, dari hari ke hari, dari yang sedikit sampai akhirnya dia bisa jadi mahir, sampai akhirnya expert. Itu kan semua ada tahapan-tahapannya. Nah, yang saya mau saksikan kepada teman-teman adalah anak-anak saya ini, Miguel sama Aubrey, itu sejak dari kecil mereka kita didik dengan takut akan Tuhan, melewati berbagai macam fase dalam kehidupan itu, ketika dia lahir ke dunia ini sampai dia mulai belajar berjalan, ya banyak hal yang kita catat gitu ya. Jadi kalaupun satu hari kemarin dia bisa mengusir kuasa gelap, itu bukan instan, itu udah ada yang ujuk-ujuk. Karena tadi saya di awal sampaikan ya, anak-anak Skewa tuh mau tiru-tiru sama murid Yesus, itu tiru-tiru. Dia mau menghalau kuasa gelap, tapi nggak bisa, malah digagai sama kuasa gelap. Karena dia nggak ada kedalamannya, dia hanya bisa ngucapin aja. Semua hanya di otak saja itu. Jadi dia bisa ngerasain, tapi dia tidak bisa mengalami kuasa Tuhan itu. Beda dengan murid-murid yang dididik, dilatih sedemikian rupa oleh Tuhan, dengan kesabarannya, dengan ketelitiannya, dengan segala hal yang bisa menjadikan murid-murid Tuhan itu punya kuasa. Nah, bahkan ketika sapu tangannya Paulus saja itu bisa menyembuhkan orang. Apakah itu karena hebatnya itu Paulus? Bukan. Karena kuasa Tuhan yang sudah hinggap di dalam dirinya Paulus itu, dan dia betul-betul merasuk di dalam dirinya. Dan itulah saya ingat kapan hari Pak Hartono ngutip lagunya Teresa Teng itu ya, Leang Taepio Water Sin itu kan, harusnya itu kan itu bisa diplesetkan dari Yesus Taepio Water Sin. Jadi kita ini sudah mewakili Tuhan dalam hati, di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita letih lesu, berbeban berat, kita tidak ada problem karena ada Tuhan dalam diri kita. Amin. Itu aja Pak Hartono. Dan itu semua diawali dari latihan. Tidak ada orang yang hebat tanpa melalui latihan. Wong kita ini ikut bela diri aja naik tingkat itu butuh diuji kok Pak. Kalau kamu tidak lulus ya kamu tetap di bawah, nggak bisa naik levelnya gitu kan. Ya demikian pula kita, saya kira di dalam dunia ini pasti ada hierarkinya ya Pak ya. Jadi ya tergantung kita. Tuhan sudah menyediakan aksesnya, Tuhan sudah menyediakan sarananya, dan sekarang tergantung di pihak kita mau nggak kita masuk di situ. Itu Pak Adam. Ya, ya memang itu ya satu. Kalau kita bicara tentang menyembah ini ya, itu kan Tuhan ingin tidak hanya kita lakukan
sewaktu ya pas kita punya waktu atau pas ingat atau pas ada acara, Tuhan ingin menyembah itu menjadi satu karakter ya, gaya hidup kita. Gaya hidup orang percaya itu ya menyembah gitu ya. Tadi seperti yang disaksikan juga oleh Bugan tadi. Jadi nah, ilmu psikologi itu kan mengajarkan ya bahwa sesuatu hal yang kita lakukan berulang-ulang secara disiplin sekian periode, ada yang bilang 21 hari, ada yang bilang 40 hari, itu akan menjadi satu kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan itu kita pupuk terus di dalam satu lingkungan ya, kebiasaan itu menjadi karakter. Tetapi kalau lingkungan kita itu bukan lingkungan yang mendukung, maka karakter itu juga bisa hilang. Saya dulu memperhatikan ketika saya punya kantor ya, itu untuk mendidik karyawan itu bisa on time jam 8 itu sudah betul-betul mulai kerja, itu butuh waktu yang lama. Membiasakan, wah ya kita tidak boleh berhenti-berhenti ya memperingatkan. Tetapi kebiasaan yang sudah dipupuk beberapa saat, bertahun-tahun begitu, lalu kemasukan satu karyawan baru yang tidak berdisiplin gitu ya, dalam 2 minggu saja kebiasaan itu bisa hilang. Nah, saya kira kenapa Tuhan itu ingin kita berdisiplin, berlatih terus ya, itu ya supaya gaya hidup kita itu tidak sama dengan dunia, karena dunia itu berlawanan dengan Tuhan. Ketika kita sedang bangun pagi untuk menyembah gitu ya, dunia mengajarkan hal yang lain. Ayo mulai kerja, kalau kamu tidak mulai kerja gini, kamu kedaluan yang lain, kapan kamu dapat rezekinya? Ya, jadi puji Tuhan ya, kesaksian juga apa yang di-share-kan teman-teman ini juga saling membangun kita gitu ya, untuk terus berlatih, terus membiri diri kita untuk dibiasakan oleh Tuhan gitu sampai kita memiliki gaya hidup itu ya, gaya hidup ya tadi yang disampaikan oleh Pak Bagus tentang Miguel, tentang Opri, tentang ini mungkin buat banyak orang yang aduh puji-pujian tiap malam begitu, itu kan bukan sesuatu yang apa ya mengenakkan daging kita. Tetapi karena mereka sudah lakukan itu dari sejak lama gitu ya. Ini sudah menjadi gaya hidup buat Pak Bagus, buat Bu Feli, itu bukan sesuatu yang berat, sudah ya istilahnya mendarah daging gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa kita belajar dari situ ya harus berlatih karena kita sudah memilih dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya, nggak bisa lagi besok di surga itu gaya hidupnya harus menyembah gitu. Ya, jadi kita sudah tidak bisa tawar-menawar gitu ya, mbok ya sing liyane mbok rasa fanatik, enggak. Itu menjadi gaya hidup yang ketika sudah menjadi gaya hidup ya. Pak Bagus ini 2 tahun ini boleh dikata ya itu konsisten terus gitu. Dan ini bukan hanya 2 tahun ini, sebenarnya sudah dari sejak dulu ya. Tetapi yang bisa kita saksikan bersama kan ya minimal 2 tahun ini ya nggak pernah libur boleh dikata ya Pak Bagus ya. Nggak pernah libur gitu, jadi selalu siap gitu ya. Boleh setahun berapa kali aja libur. Worshipnya maksud saya kok yang Rebo ini apa pernah libur ya? Pernah Pak, pas Lebaran sepertinya ya kemarin tuh. Oh Lebaran. ya libur sama Lebaran sama Tahun Baru ya. Kayaknya setahun itu cuma 2 kali kayaknya libur. Nah itu sesuatu yang dilakukan konsisten itu ya pasti akan mendatangkan satu hasil yang berbeda lah gitu ya. Dan ya itu meskipun Pak Bagus nggak cerita, nggak usah diceritakan begini ya, itu sebenarnya saya percaya kok ini yang ikut worship ini merasakan. Gitu. Saya sendiri juga sudah beberapa kali cerita ya bahwa saya di apa ya seperti disetrum kayak disetrum gitu. Ya puji Tuhan. Masih ada yang mau sharing?
Ya, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Bukan boleh ya, tutup dalam doa ya. Oke, Pak. Haleluya, syukur Tuhan. Sungguh mengucap syukur Tuhan, hati kami merasa disenangkan oleh Engkau dan kami ingin lebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, walaupun yang hadir berapa personil Tuhan, tapi saya percaya bahwa Tuhan sendiri Tuhan menjamah mereka yang tidak bisa hadir. Tuhan ingin ada aktivitas yang lain, saya percaya yang menjamah mereka. Dan dari awal, tengah sampai selesainya di dalam worship ini Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang sudah menjamah setiap kami, mengubah setiap kami Tuhan, untuk bisa menjadi Tuhan Yesus. Lebih lagi kita berarti Tuhan orang-orang yang sampai kita. Dan saya percaya Tuhan Yesus di dalam latihan ini Tuhan, latihan Tuhan Yesus, rohani kami Tuhan, kami lebih dibentuk oleh Engkau menjadi orang yang lebih baik dari kita sebelumnya ya Bapa. Terus kami ingin terus maju Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan, untuk Engkau sendiri Tuhan yang terus selalu menyelamatkan kami dan memberikan apa yang kami rindukan bersama Engkau selalu ada dalam terang Tuhan. Malam ini Tuhan, semua yang hadir, Pak Hartono, Pak Bagus, dan juga ada teman-teman yang lain Tuhan yang tidak satu persatu Tuhan, biarlah apapun jadi rencana-Mu Tuhan, indah dalam hidupnya masing-masing Tuhan. Apapun yang dilakukan hamba-hamba Tuhan, saya percaya Tuhan, bersama Yesus selalu ada kemenangan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sama Pak Bagus dan keluarga Tuhan, juga yang terus Tuhan Yesus memberikan pemeliharaan yang luar biasa, karena Dia mendapatkan kuat buat kami Tuhan, untuk menjadikan kami Tuhan bisa lebih lagi semangat Tuhan untuk menjadi terang di sekeliling kami Tuhan, untuk kami terus mencari Engkau wajah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan kami sudah selesai Tuhan di dalam Tuhan, dan hati kami dipenuhkan dengan roh Allah Tuhan yang terus menyala-nyala Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus aku dan juga Tuhan proses-proses yang ada di dalam setiap hari kami bisa mempraktekkan Tuhan dengan firman Dia, dan amin Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk menutup worship ini Tuhan. Malam ini Tuhan kami mau istirahat, biarlah peluk kami dan kasih sayang, cinta kasih-Mu Tuhan, supaya besok pagi kami bisa bangun pagi menikmati kemurahan Tuhan yang lebih dahsyat pagi, menikmati apapun yang Kau rencanakan kehendak-Mu terjadi buat setiap langkah yang setiap bersyukur Tuhan karena nama Engkau ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, amin. Amin. Terima kasih bukan. Selamat malam, Malam, Bahar. Ibu semuanya, Tuhan berkati. Selamat malam semuanya. Jangan lupa berlatih ya. Terima kasih doanya, bukan. Ya. Sampai jumpa Rabu depan. Amin. Amin. Ya. Kita tutup ya. Amin ya Pak.